Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel YouTube saya Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang sudah lama subscribe, terima kasih ya dukungannya. Dan untuk teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang dan semoga kita bisa bersilaturahmi. Hari ini saya nggak beres-beres rumah saya, tapi bantuin mama untuk beres-beres arisan nanti sore. Karena nggak ada orang, jadi kita harus berbagi tugas untuk bantu si mama. Kasian kan kalau misalkan dia harus kerjain sendiri, ya masak, ya beres-beres, ya bikin segala keperluan. Jadi mesti kita bantuin. Anaknya mama sama papa saya tuh cuma 2 orang, saya dan adik saya, dan itu semuanya perempuan. Setelah menikah, kami langsung pisah rumah. Jadi yang tinggal di sini hanya mama, papa, dan nenek saya, bertiga doang. Sepi banget kalau misalkan lagi nggak ada saya sama anak-anak, rumahnya tuh sepi. Kebetulan kalau adik saya sedikit rada jauh dari tempat tinggal orang tua. Tapi kalau saya bener-bener satu RT sama si mama dan papa, jadi deket banget dan kesini pun gak perlu pakai ongkos. Alhamdulillah, walaupun saya dan adik saya hanya 2 bersaudara, tapi kami tuh yang akur banget. Kalau dia lagi gak ke rumah, seringnya ke rumahnya kalau nggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi kami saling WhatsAppan, video call itu selalu sering dan hampir tiap hari. Jadi walaupun jaraknya jauh, tapi terasa deket aja kalau misalkan kita saling silaturahmi. Jadi untuk kalian yang punya saudara harus akur-akur. Kasian kalau misalkan kalian gak akur, orang tua kalian juga yang sedih. Saya beruntung masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Tapi namanya anak pasti ada rasa ketakutan. Ketika orang tuanya sudah mulai tua dan renta, ada rasa takut kehilangan. Nah, makanya pada momen ini, waktu mereka masih bersama saya benar-benar menikmatinya dan apapun yang mereka mau, pasti saya turutin. Walaupun secapek-capeknya saya untuk pergi atau cuma sekedar nganterin doang, pasti saya antrin. Karena ngerasa seneng aja kalau mereka seneng. Dan kebetulan juga hobi kami tuh kedua orang tua saya dan saya tuh bener-bener hampir sama banget. Sama-sama suka pohon, sama-sama suka perabot. Dan waktu kami pun lebih banyak untuk bersama. Yang saya tahu, ketika kedua orang tua ada, doanya selalu mengalir buat kita. Itu keberkahannya tuh bener-bener kerasa banget. Tapi kalau misalkan mereka udah gak ada, Allah tarik satu keberkahan dari kita. Makanya selagi masih ada orang tua, kita harus sayangin, bener-bener kita harus hormatin banget. Harus lindungin orang tua kita. Anak-anak lagi pada di rumah sama ayahnya. Jadi saya bisa fokus untuk bebersih di rumah si mama dan papa. Banyak ya yang mesti dibersihin, mulai dari ngelap-ngelap, nyapu, ngepel, dan harus nyiram kembang juga.
Kalau mama saya nggak dibantu, aduh kasihan banget karena dia juga harus masak dan nyiapin keperluan lainnya. Nah sekarang kita lihat mama masak. Si mama lagi bikin acar ini buat makan atau temennya si kari dari martabaknya nanti. Tuh enak banget kalau misalkan makan pakai kari, martabak dan pakai acar, segernya tuh berasa. Untuk pepayanya akan dibuat jus jenaya. Untuk kalian yang belum tahu resep jus jenaya, bisa lihat di video saya. Sudah ada resep jus jenaya. Siapa yang orang Palembang pasti tahu makanan khas ini. Kalau di Palembang itu martabak har. Nah, ada pempek, ada kue kojo. Ini buat isian pastel, jadi kita bikin pastelnya juga. Nah, kentang ini buat dalam dari martabak. Santan yang kita beli di pasar kemarin harus disaring. Kalau nggak disaring, lihat deh, ampasnya tuh kan banyak banget. Kita tumis dulu bumbu-bumbu dari martabak karinya. Nah, yang digunakan yaitu pakai ayam. Jadi martabak kari ayam. Tapi kalau kalian nggak suka ayam, bisa diganti juga dengan daging. Ini kakak Rafka suka banget untuk gambar-gambar, dan gambarnya pun saya bilang lumayan bagus. Suka dengerin kalau dia lagi bercerita. Kadang-kadang ceritanya yang tentang games gitu. Nah, saya kebetulan nggak terlalu yang suka banget, jadi ya udah, tapi dengerin aja karena anak dan suami tuh suka banget sama games. Anaknya Telel Nugget. Di belakang Randi itu ada suami saya, tapi dia malu-malu. Nah, ini Abang Radit. Abang Radit suka juga untuk menggambar. Kebetulan saya langsung dibeliin ketupat sayur sama suami untuk sarapan karena memang kebetulan juga belum sarapan. Jadi ya udah dibeliin ketupat sayur, baik banget sih. Dan pada saat kesini, anak-anak tuh udah pada dimandiin sama suami. Jadi tahu ibunya repot, dapat bantuan. Makasih ya Pak. Papa saya juga ikut andil dalam berberes rumah. Dia disuruh sama mama untuk warawiri pergi beli belanja yang kebutuhannya masih kurang. Dan ikut beres juga yang pastinya. Nah, udah siap, kita tinggal tunggu tamu yang datang. Mudah-mudahan tamunya banyak ya, walaupun pada saat pandemik ini. Sekalian aja kita host tour ya. Ini ada ayunan, ada kursi tamu di teras. Nah, ini biasa untuk tamu-tamu masuk duduk di sini. Langsung ke ruang TV atau ruang keluarga, belakang dan atas. Kebetulan ibu saya punya 2 dapur, jadi yang digunakan untuk masak dapur di atas. Si mama tuh jago banget, masak apa aja dia bisa. Semua apa-apa tuh sama dia dibikin sendiri.
Jadi kalau lagi ada acara kayak gitu, ya udah unjuk kemampuan deh dia. Semua dimasak dan apa-apa tuh sebetulnya kalau kayak kue aja maunya sebenarnya bikin sendiri. Cuma kasihan kalau misalkan harus semuanya dibikin, takutnya kelelahan. Kalau kalian lagi buat arisan, makanan apa yang paling sering dibuat untuk menyuguhkan para tamu? Ayo komen di bawah ya. Udah ada kedengeran suara tamu, jadi kita sambut dulu tamu-tamunya. Walaupun sudah mulai silaturahmi atau arisan, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Sama waktunya untuk saya undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Dan tidak lupa saya mohon maaf bila ada kata, tindakan, dan perilaku saya yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf. Dan dukung saya dengan like, comment, share, dan subscribe. Thank you.